Shalom, salam sejahtera. Mari kembali kita mendengarkan renungan hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober, firman Tuhan menyapa kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Adapun judul daripada renungan ini ialah hiduplah sebagai hamba Allah yang merdeka. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, seseorang dikenal dan dikenang bukanlah dari apa yang ia punya, melainkan melalui cara hidupnya. Sekali lagi, bukan oleh karena apa yang ia punya, melainkan dari cara hidupnya. Harta kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya secara tiba-tiba dapat datang, demikian juga dapat pergi dari kehidupan ini. Tetapi cara hidup ini adalah sesuatu hal yang sangat dipersiapkan dari jauh-jauh sebelum hingga ke depannya. Dan cara hidup yang baik itu sangatlah dinanti-nantikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalah artinya kita memberikan banyak kepada orang lain, tetapi tidak melalui cara yang baik. Oleh karena itu, pemberian tersebut tidak akan memiliki makna dan tidak akan memiliki nilai apa-apa. Sungguh amat disayangkan dan sungguh amat disesalkan. Nah, saudaraku sekalian, Rasul Paulus menyebut kita adalah orang yang merdeka.
Maka bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang yang merdeka itu? Merdeka atau bebas itu adalah kondisi ketika hidup manusia itu dibebaskan dari dosa oleh Yesus Kristus. Hidup sebagai orang merdeka maka serupa atau sama halnya dengan hidup sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan kebalikannya. Yaitu ketika seseorang itu dikatakan dia telah merdeka, lalu dia hidup sebebas-bebasnya. Hidup tanpa aturan. Sehingga ia kembali kepada hidup yang lama di dalam perbuatan yang jahat dan menyelubungi kejahatan. Itu yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Disebut siapa yang ada dalam aku, di dalam Kristus artinya, maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka kita yang telah ditebus itu sekarang dikatakan sebagai pribadi yang dimerdekakan, yang telah memiliki kehidupan baru. Nah, menarik sekali di dalam nas ini Pak Petrus memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Disebut bahwa jauhkanlah keinginan daging dan berjuanglah untuk melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik. Dan bila orang lain memfitnah sebagai orang durjana, biarlah, tetapi tunjukkanlah sikap perbuatan-perbuatanmu yang baik. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya mereka menjadi memuliakan Allah. Lalu tunduklah karena Allah kepada semua lembaga, kepada raja dan para wali. Supaya dengan berbuat baik itu, itulah cara membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, kini kita telah disebut sebagai hamba Allah. Sebagai orang yang telah dimerdekakan. Maka untuk itu, sebagai anak Allah, maka biarlah kita dikenal dan dikenang oleh cara hidup kita yang baik sebagai anak-anak Allah. Biarlah kita lebih mencari hal tersebut adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ketika orang lain menemukan bahwa saudara, saya, kita semua adalah sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam cara yang baik. Kemudian, marilah juga kita mempertahankan keadaan kita sebagai orang yang merdeka, yang bebas dari dosa. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka pertahankanlah hidup ini. Memuliakan Allah lewat tubuh, lewat cara hidup kita. Dan kemudian, apa yang membuat kita sulit melakukan sikap dan cara hidup yang baik itu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu sekali untuk kita renungkan bersama. Ternyata hal itu lebih banyak oleh karena pikiran dan kemauan kita sendiri. Dikatakan tadi, bila kita melakukan semua itu oleh karena kepatuhan dan rasa tunduk hormat kita terhadap Allah, maka di sanalah hidup ini akan menjadi pancaran sukacita, pancaran damai sejahtera, pancaran kebaikan bagi seseorang. Sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang merdeka, sebagai orang yang telah dikuduskan, itulah yang harus kita tunjukkan lewat sikap dan cara hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Hari ini Engkau memberkati kami dan tetap melimpahkan sukacita, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Mengajak kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terlebih-lebih oleh karena firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami hidup sebagai hamba Allah yang dimerdekakan, yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal oleh kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Agar olehnya kami dibawa di dalam segala perbuatan baik. Kami tidak lagi kembali membawa hidup yang diperhamba oleh dosa dan kejahatan. Akan tetapi hidup kami hanya dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami dapat menunjukkan sikap dan cara hidup kami yang baik, sehingga hal itu dikenang oleh banyak orang, terlebih-lebih menjadi pujian, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan, di dalam rumah, atau di dalam segala tempat di mana kami berada, kiranya kami tetap menunjukkan pancaran kehidupan yang baik sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau merdekakan. Tuntun kami dan sertailah kami senantiasa, cukupkanlah kami di dalam segala sesuatu kebutuhan kami, dan kami percaya tangan Tuhan memberkati kami sekalian untuk memberikan segala hal apa yang kami butuhkan dan kami perlukan sebagai bahagian dari apa yang kami hendak jalani setiap waktu dan setiap saat di dalam hidup kami sehari-hari. Sertailah saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Kiranya hidup mereka diberkati oleh kasih-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.